Oke, shalom adik-adik. Kembali lagi nih dengan aku, Kak Evan. Nah, masih pada inget gak? Udah lama ya aku nggak cerita nih sama adik-adik sekalian kelas Yeremia nih. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Tuh, masih ada yang belum lipat tangan, belum tutup mata ya. Ayo. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami bisa ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Bapak, supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari pada hari ini ya Bapak, itu semua bisa memuliakan nama-Mu dan bisa membawa banyak jiwa ya Bapak nantinya, dan kami juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang itu tema firman Tuhan pada hari ini. Oh iya, sebelum masuk ke tema firman Tuhan, kakak mau menyapa nih adik-adik, gimana kabarnya? Ayo jawab dengan baik ya. Luar biasa, sudah siap. Yes. Ayo, gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, sudah siap. Yes. Nah, sekarang kita udah semangat nih menyambut firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 1 sampai 7. Ayo Alkitabnya dibuka ya. Yuk. Kakak bacain Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, sekarang kakak mau menceritakan nih, tema firman Tuhan pada hari ini tuh domba yang hilang. Nah, adik-adik tahu domba nggak? Yang suaranya embe. Nah, itu domba yang hilang. Jadi kak mau menceritain nih, sebenarnya diambil dari kitab ini sih. Jadi ada perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tentang domba yang hilang. Jadi ini ada gembala yang punya banyak domba. Di sini diceritain ada 100 domba dia punyanya. Banyak banget kan 100 domba. Ratusan tuh, banyak banget. Nah, tapi ada satu domba yang hilang, teman-teman, adik-adik. Nah, hilang, terus habis itu kan bingung kan yang punya domba, loh, mana nih ya dombaku, loh, kemana ya, kok hilang. Nah, setelah itu si yang punya domba ini, si gembalanya, itu akhirnya mencari dombanya. Nah, setelah itu ketemu dombanya ini, padahal cuma satu loh yang hilang. Padahal yang hilang cuma satu, terus dombanya itu masih sisa berapa? 100 dikurangi 1, 99 domba. Masih ada 99 domba. Loh, kenapa kok gembalanya masih nyari? Ya karena satu domba itu berharga di mata si gembala itu, adik-adik. Nah, makanya si gembala itu masih nyari dombanya. Nah, pada akhirnya dicari, ketemu. Dan di ayat berapa ini? Di ayat 6, bahagia kan gembalanya. Padahal cuma satu yang hilang dan yang ketemu. Seperti itu adik-adik. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu untuk mencari domba-dombanya yang hilang. Nah, maksud domba-dombanya apa? Domba-domba yang hewan itu ya? Bukan. Nah, kita inilah domba-dombanya adik-adik. Kita semua manusia itu domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia itu biar
domba-domba yang hilang itu bisa kembali ke Tuhan Yesus kan. Kalau tadi di Alkitab kan seneng kan kalau Tuhan Yesus kalau menemukan domba, Tuhan Yesus menemukan dombanya. Nah Tuhan Yesus tuh, nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua orang. Jadi entah apapun itu sukunya, entah apapun itu agamanya, entah apapun itu rasnya, dari mana asalnya, Tuhan Yesus cinta semua orang. Nah Tuhan Yesus tuh pengen sama kayak gembala ini, kita itu domba-dombanya itu bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Nah tadi kan diceritain kan ada satu domba yang hilang kan. Nah itu dombanya itu nggak domba yang baik loh teman-teman, domba yang nakal loh. Tapi Tuhan masih sayang loh sama domba yang nakal itu. Nah adik-adik, jadi di dalam cerita ini tuh Tuhan Yesus sebenarnya menceritakan tentang ada nih orang yang nggak percaya sama Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan loh, bahkan nggak mau kenal sama Tuhan, baik nakal banget kan. Nah tapi Tuhan Yesus masih mau loh untuk mencarinya kayak gitu ya dek. Nah supaya Tuhan Yesus itu cepat menemukan domba-dombanya, maka semua domba-dombanya yaitu kita semua, kakak dan kalian, yaitu harus mencari Allah. Nah itu sebabnya. Gimana sih caranya mencari Allah? Ya kita harus rajin beribadah, harus rajin baca Alkitab, sama harus rajin berdoa setiap harinya, gak boleh bolong-bolong. Nah terus kita juga harus nih kita harus juga ngajak domba-domba yang terhilang, yang belum percaya sama Tuhan, yang agama lain buat mengenal Tuhan. Misalnya mungkin mama papa kalian ada yang belum kenal Tuhan, mungkin kakek nenek, mungkin teman kalian, mungkin siapapun itu, ayo kita ajak supaya mengenal Tuhan. Nah kita mengenalkan Tuhan itu ke semua orang itu ya nggak selalu dengan cara langsung cerita Tuhan Yesus ini loh, Tuhan Yesus tuh Tuhan yang turun ke surga, enggak. Jadi dengan perbuatan baik kita, dengan kita menolong orang lain, kita menolong papa mama kita menolong kakek nenek kita, itu pun juga sudah merupakan usaha gitu untuk menemukan domba yang hilang. Nah nanti ketika Tuhan udah menemukan domba yang terhilang itu, menemukan teman-teman kita yang belum percaya itu, nah pasti ada sukacita nanti, baik untuk diri kita sendiri maupun buat Tuhan. Nah jadi adik-adik, ayo kita harus sering beribadah, kita harus setiap hari baca Alkitab, setiap hari berdoa, supaya kita bisa bertemu nih sama Tuhan, kita bisa kenal sama Tuhan. Nah Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Tuhan Yesus tuh gak mau satu pun hilang gitu dari apa yang Tuhan Yesus lihat, dia gak mau. Nah yuk mari kita bersyukur nih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan udah menebus dosa kita, Tuhan udah mencari kita yang sudah hilang, kita sudah sama Tuhan kan, udah bahagia. Kita harus bersyukur, kita harus berdoa setiap hari. Dah, itu aja yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Yeay. Nah sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, kami bisa memahami ya Bapa kalau Engkau ya Bapa senantiasa mencari kami yang sudah terhilang ini ya Bapa, yang sudah mungkin lama gak ke gereja, mungkin lama gak beribadah, lama gak berdoa, lama gak baca Alkitab ya Bapa, tapi Kau masih mencari ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau berkati ya Bapa, supaya kami bisa bertemu dengan Engkau ya Bapa, melalui kami membaca Alkitab, melalui kami beribadah, melalui kami berdoa ya Bapa. Dan ya Bapa, kami juga bersyukur ya Bapa, Engkau telah berkati ya Bapa mama papa kami ya Bapa, yang berkati orang-orang terdekat kami ya Bapa, teman-teman kami, kakek nenek kami, supaya bisa mengenal Engkau ya Bapa. Ya Bapa, sekarang ya Bapa, kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, supaya apapun yang kami kerjakan ya Bapa, itu semua dapat memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dadah teman-teman, dadah adik-adik.